Aksi peringatan Hari Buruh Internasional May Day di depan gedung DPR RI berakhir ricuh. Massa pendemo melempar batu ke pihak kepolisian. Massa juga menggunakan petasan untuk menyerang petugas. Tak mau kalah, aparat pun menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Aparat yang memakai tameng juga memaksa massa untuk mundur. Upaya polisi akhirnya berhasil. Massa akhirnya mundur ke Jalan Gatot Subroto. Setelah itu massa akhirnya membubarkan diri dan ruas jalan di depan gedung DPR MPR steril. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Semarang, Jawa Tengah, ratusan massa berbaju hitam juga bentrok dengan polisi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Bentrokan berawal saat polisi berusaha memadamkan api dari ban yang dibakar pengunjuk rasa. Massa kemudian berusaha menutup gerbang kantor gubernur dengan melempar besi pagar yang digunakan untuk pengamanan aksi demo. Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan gas air mata dan menurunkan water cannon. Dalam bentrokan ini, sejumlah massa yang melakukan perusakan serta provokasi terhadap petugas diamankan. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam organisasi buruh di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Massa buruh yang kesal tak kunjung ditemui anggota dewan, menendang pagar serta berusaha menerobos pagar kantor DPRD Provinsi namun dihalangi petugas. Kericuhan mereda setelah massa buruh ditemui Ketua DPRD Sulawesi Selatan dan menerima aspirasi yang disampaikan para buruh. Selain di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sejumlah elemen organisasi buruh di Kota Makassar juga berunjuk rasa di bawah jembatan flyover Makassar. Sambil menutup separuh badan jalan raya, ratusan massa aksi ini membentangkan spanduk berisi tuntutan perbaikan upah, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta jaminan kesejahteraan yang lebih baik. Dari Semarang dan Makassar, Doni Marindra, Jul Yusfin, iNews melaporkan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, ratusan massa berpakaian serba hitam terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian. Tidak hanya itu, massa juga merusak fasilitas umum di sepanjang kawasan tersebut. Kejadian bermula saat petugas kepolisian mengatur lalu lintas akibat adanya unjuk rasa. Namun tak disangka, massa aksi berpakaian hitam-hitam langsung menyerang kepolisian dengan batu, molotov dan petasan ke arah polisi. Petugas kepolisian langsung mengerahkan brimob dan dalmas untuk memukul mundur massa aksi. Massa kemudian mundur ke arah Dipati Ukur dengan merusak sejumlah fasilitas umum. Beberapa kelompok ya yang menggunakan baju-baju hitam ya, dan juga ada beberapa mereka yang langsung merangsak bergabung dengan mereka dan melakukan provokasi massa kepada kepolisian. Penyerangan kepolisian ini berupa pelemparan batu ya, ada molotov dan juga ada petasan yang menyerang kepada kepolisian. Setelah 20 menit, petugas berhasil memukul mundur aksi massa hingga membubarkan diri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pembiaran terhadap keberadaan gunung sampah di tepi ruas Jalan Nasional Sungai Penuh menuju pesisir selatan Sumatera Barat akhirnya berujung bencana. Sebuah mobil yang dikendarai Direktur Utama PDAM Tirta Kayangan Sungai Penuh dan keluarganya tertimpa longsoran gunung sampah yang ada di tepi jalan hingga mobil terseret dan jatuh ke dalam jurang yang cukup dalam. Insiden yang terjadi di kilometer 7 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal ini berawal dari hujan deras yang turun semalaman hingga memicu longsor sampah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski mobil minibus mengalami kerusakan parah. Kami dari dulu sudah kami sampaikan untuk menutup TPA tersebut karena dampaknya sudah cukup luar biasa bagi kami. Nah, jangan kita tunggu korban selanjutnya lagi. Menurut keterangan warga setempat, longsor gunung sampah di lokasi ini sudah 3 kali terjadi. Namun belum ada tindakan dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Warga berharap tempat pembuangan akhir sampah di desa tersebut segera ditutup dan dipindahkan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.
Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Aparat Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap aksi premanisme di Kemang, Jakarta Selatan. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan sejumlah pria, mobil yang diduga digunakan pelaku, beserta barang bukti senapan angin dan senjata tajam. Para pria yang diamankan ini merupakan pelaku bentrokan di kawasan Kemang pada Rabu pagi kemarin. Polisi juga berhasil menangkap pelaku utama berinisial AK dan MAG di Jalan Antasari. Kedua pelaku tertangkap saat mencoba melarikan diri menggunakan mobil berwarna kuning yang digunakan untuk menyuplai senjata. Usai pelaku ditangkap, polisi melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Kemang Utara G nomor 01 dan berhasil mengamankan 4 senapan angin dengan berbagai merek, 3 parang, 9 handphone dan 1 unit mobil Agya warna kuning. Para pelaku dan barang bukti saat ini diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi memastikan tidak ada ruang bagi pelaku premanisme yang membuat keresahan di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional May Day di Silang Monas, Jakarta. Kehadiran Prabowo syarat dengan sejarah, sebab Prabowo menjadi Presiden RI kedua yang menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional. Terakhir kali Presiden RI yang menghadiri perayaan May Day adalah Soekarno pada tahun 1965 di Gelora Bung Karno. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK. Seperti biasa di tengah-tengah pidatonya, Prabowo sempat menyelipkan candaan. Prabowo menyatakan keheranannya saat nama Seskap Teddy Indrawijaya disebut di hadapan buruh. Prabowo bercanda karena sahutan ke Teddy lebih meriah ketimbang dirinya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kok lebih banyak sautannya daripada untuk gue nih? Yang presiden gue nih. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga berkelakar ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden berkelakar tidak akan ganti Kapolri dan Panglima TNI karena ada nama Prabowo dan Subianto. Terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sakranjang itu. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri. Selain itu, ada momen menarik. Usai berpidato, Presiden Prabowo melempar topi dan melepas baju safari dan melemparkannya ke arah buruh. Setelah itu, Prabowo langsung naik ke mobil dinasnya. Dari atap mobil, Prabowo melambaikan tangan dan melemparkan sejumlah baju ke arah buruh sebelum meninggalkan lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan.